Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tetapan kesetimbangan. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Tetapan kesetimbangan adalah nilai yang diperoleh berdasarkan hukum kesetimbangan. Perhatikan, terdapat reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Ini ada panah bolak-balik, artinya reaksi kesetimbangan. C ditambah D bisa menghasilkan A ditambah B. Sedangkan huruf P, Q, R, S itu adalah koefisien masing-masing zat. Besarnya Kc bisa dihitung dengan dihafalkannya adalah zat produk dibagi zat pereaksi, atau gampangnya sebelah kanan, konsentrasi sebelah kanan dibagi dengan konsentrasi sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu ada C lalu pangkat R. Lambang kurung siku itu adalah dibaca konsentrasi. Lalu dikalikan dengan zat D, konsentrasi D pangkatnya S. Dibagi dengan konsentrasi A sebelah kiri, A dan B, dan pangkatnya adalah P dan Q. Konsentrasi Kc ini adalah tetapan yang diperoleh berdasarkan konsentrasi. Dan pada rumusnya nanti hanya masuk zat yang berwujud larutan, lambangnya Aq, dan juga berwujud gas, lambangnya G. Selain Kc, ternyata terdapat tetapan berdasarkan tekanan atau lambangnya Kp. Rumusnya masih sama, kanan dibagi kiri hanya dalam bentuk tekanan. Jadi ini rumusnya kanan dibagi kiri atau produk dibagi zat pereaksi. Yang sebelah kanan itu adalah tekanan C, ya, ini sebelah kanan. Lambangnya adalah PC, pangkatnya R, koefisiennya R. Lalu PD, tekanan ZD, pangkatnya adalah koefisiennya S. Dibagi dengan sebelah kiri PA, pangkatnya ini huruf P kecil, koefisiennya, dan PB, pangkatnya adalah Q. Pada Kp nanti yang masuk dalam perhitungan hanyalah yang berwujud gas saja. Kemudian ada hubungan antara Kc dengan Kp dilambangkan dengan Kp sama dengan Kc lalu dikalikan dengan RT pangkat delta N. Keterangannya R itu adalah 0,082, ini tetapan gas, satuannya liter atmosfer per mol Kelvin. C itu adalah suhu, satuannya harus dalam Kelvin. Di dalam kesetimbangan ternyata terdapat juga istilah alfa atau derajat disosiasi yang menunjukkan banyaknya zat yang terurai. Besarnya alfa itu dirumuskan dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Lalu besarnya alfa itu adalah antara 0% sampai 100%. Jika 0% artinya tidak ada zat yang terurai. Dan sebaliknya jika 100% akan berarti seluruh zat itu terurai. Kita mulai membahas contoh soal yang pertama. Dalam suatu wadah tertutup bervolume 2 liter pada suhu 27 derajat terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam keadaan setimbang. Reaksinya adalah 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Yang ditanyakan adalah besarnya Kc dan Kp. Rumus dari Kc adalah konsentrasi zat sebelah kanan dibagi sebelah kiri atau produk dibagi zat pereaksi. Produknya adalah SO3 lalu koefisien menjadi pangkat, jadi pangkat 2.
Lalu dibagi dengan yang sebelah kiri adalah SO2 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2 dan dikali dengan konsentrasi dari O2. Ini rumus dari Kc. Selanjutnya kita cari masing-masing dulu konsentrasi dari SO3. Itu diketahui adalah 0,1 mol, tapi masih ada dalam wadah bervolume 2 liter. Maka ini dibagi dengan 2 liter. Hasilnya adalah 0,05 M. Selanjutnya SO2 kita tuliskan juga sama. Molnya adalah 0,2 mol dibagi dengan 2 liter. Hasilnya adalah 0,1 M. Dan O2-nya diketahui 0,1 mol dibagi juga dengan volumenya yaitu 2 liter. Jadi hasilnya 0,05 M. Kemudian konsentrasi Z ini kita masukkan ke dalam rumus Kc. SO3 berarti 0,05 M. 0,05 kuadrat. Lalu dibagi dengan SO2-nya 0,1. Berarti masukkan 0,1 kuadrat. Lalu masih dikali lagi dengan O2. O2-nya adalah 0,05. Jadi 0,05. Jika ada angka yang sama, ini bisa dicoret. Di sini ada 0,05 kuadrat, di sini ada 0,05. Maka yang ini bisa dicoret dan ini hanya tinggal 1 kuadratnya saja yang kita coret. Maka hasilnya adalah 0,05 di bagian atas tinggal berpangkat 1 dibagi dengan ini kalau dikuadratkan adalah 0,01. Ini sudah habis, sudah dicoret, maka ini didapat hasilnya 5. Jadi Kc didapat hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya kita akan menentukan besarnya Kp. Itu rumusnya adalah Kc dikalikan dengan R, lalu dikalikan dengan T, dan pangkatnya delta N. R itu kita ingat lagi adalah 0,082 tetapan gas. Lalu T itu suhu, harus satuannya Kelvin. Pada soal diketahui 27 derajat Celcius harus ditambah 273 supaya menjadi Kelvin. Jadi hasilnya 300 Kelvin. Kemudian ada delta N. Delta N ini artinya adalah selisih koefisien reaksi. Kita lihat pada reaksinya, sebelah kiri koefisiennya 2 ditambah 1. Jadi ini nanti koefisiennya 3. Sedangkan yang ini koefisiennya adalah 2. Maka selisih koefisien reaksi, selisih itu biasanya yang besar dikurang yang kecil, 3 dikurang 2, nanti delta N-nya adalah 1. Maka kita masukkan angka-angkanya ke rumus Kp. Kp sama dengan, Kc-nya tadi sudah didapat adalah 5. 5 dikalikan dengan R-nya 0,082 dikali T-nya tadi sudah didapat 300, lalu delta N itu pangkatnya 1. Hasilnya tadi dari delta N ini. Jika dihitung, ini akan mendapatkan
5 dikalikan dengan, ini kalau dikalikan hasilnya 24,6, maka didapat hasilnya KP-nya adalah 123. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua, dalam wadah bervolume 1 liter, 8 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Ini ada reaksinya, 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah O2. Dalam keadaan setimbang pada suhu 127 derajat Celcius, terbentuk 2 mol O2. Kita diminta menentukan besarnya Kc yang A, lalu yang B adalah Kp, dan yang C adalah alfa atau derajat disosiasi. Kita gambarkan tabel seperti ini. Reaksinya tadi adalah 2NO2, lalu reaksi kesetimbangan 2NO ditambah O2. Kita buat tabel yaitu zat mula-mula, lalu nanti ada zat yang bereaksi, dan yang terakhir adalah zat sisa atau pada keadaan setimbang. Kita masukkan data-datanya. Dalam wadah mula-mula itu terdapat 8 mol gas NO2. Jadi NO2 kita tuliskan di sini mula-mula adalah 8 mol. Kemudian dalam keadaan setimbang terbentuk 2 mol O2. Maka dalam keadaan setimbang tabelnya di sini kita tuliskan O2-nya yang terbentuk sebanyak 2 mol. 2 mol O2 ini sama juga dengan tabel yang bereaksi, karena sini artinya adalah mol O2 yang terbentuk. Kemudian untuk mengisi tabel yang ini, untuk mencari NO yang bereaksi menggunakan koefisiennya. 2 koefisiennya yang diketahui, lalu dibagi dengan O2, ini tadi yang diketahui sebagai patokan. 2/1 dikalikan dengan mol O2, berarti dikali dengan 2 mol. Hasilnya adalah 4 mol. Kemudian yang NO yang terbentuk juga begitu, menggunakan O2 ini sebagai patokan karena diketahui pertama dalam soal, maka yang terbentuk NO-nya adalah koefisiennya juga 2/O2-nya 1 dikalikan lagi dengan 2 mol. Hasilnya adalah 4 mol. Setelah itu NO2 yang sisa itu adalah mula-mula yang diketahui dikurangi dengan yang bereaksi. Jadi 8 dikurang 4, hasilnya adalah 4 mol. Sedangkan NO ini langsung kita tuliskan di bagian setimbang, karena ini artinya adalah NO yang terbentuk. Jadi sebelah kanan disebutnya zat yang terbentuk. NO-nya sebanyak 4 mol dan O2-nya sebanyak 2 mol. Selanjutnya kita tuliskan rumus dari Kc, yaitu konsentrasi zat yang produk atau sebelah kanan dibagi dengan konsentrasi yang bereaksi atau sebelah kiri. Data-data yang dimasukkan ke dalam rumus Kc ini adalah yang kesetimbangan, yang pada keadaan setimbang. Jadi kita masukkan nanti 4 mol, ini juga 4 mol dan 2 mol. Karena di sini volumenya 1 liter, maka konsentrasinya nanti dibagi 1 liter. 4 mol dibagi 1 liter jadi 4M. Yang ini juga menjadi 4M karena dibagi 1 liter, dan ini juga menjadi 2M karena dibagi 1 liter. Kita masukkan angka-angkanya. Kc sama dengan NO-nya berarti 4 mol atau 4M, 4 kuadrat dikalikan dengan O2. O2-nya diketahui 2M, berarti dikali 2, lalu dibagi dengan NO2-nya yang setimbang adalah 4
kuadrat. Jadi ini pas hasilnya, ini bisa dicoret, didapat hasilnya KC-nya adalah 2. Kemudian untuk menentukan besarnya KP sama dengan rumusnya adalah KC dikalikan dengan RT pangkat delta N. Ini tadi yang A sudah selesai, sekarang yang B. KC-nya tadi didapat sebesar 2, masukkan angka 2, lalu R-nya itu adalah tetapan gas 0,082, lalu T-nya itu adalah suhu. Suhunya 127 derajat harus ditambah dengan 273. Maka didapat hasilnya 400 Kelvin. Jadi kita masukkan angkanya di sini adalah 400 dan kemudian delta N-nya. Delta N itu adalah selisih dari koefisien sebelah kiri dan kanan. Ini sebelah kirinya adalah 2 dan ini sebelah kanannya 2 ditambah 1 menjadi 3. Maka delta N-nya nanti kita tuliskan 3 dikurang 2. Kita tuliskan ini adalah 2 lalu dikalikan, yang di dalam kurung ini jika dikalikan adalah 32,8. Pangkatnya adalah 1 ya. Jadi kalau dihitung hasilnya adalah 65,6. Ini adalah besarnya KP. Satu lagi yang ditanya adalah C, yaitu alfa atau derajat disosiasi. Rumusnya derajat disosiasi itu adalah yang sebelah kiri yang kita lihat, NO2 yang terurai atau yang bereaksi dibagi dengan NO2 yang mula-mula. Dilihat pada tabel, jumlah yang bereaksi itu adalah 4 mol. Jadi ini 4 dibagi dengan yang mula-mula diketahuinya 8. Jadi 4 dibagi 8 hasilnya 0,5. Kadang-kadang ditulis dalam bentuk prosentase, berarti dikalikan 100%. Didapat hasilnya 50%. Demikianlah pembahasan materi tetapan kesetimbangan telah selesai kita bahas. Berikut ini ada 2 soal untuk evaluasi diri kalian. Yang pertama, dalam ruang 4 liter dimasukkan gas A2B3 dan terurai menurut reaksi seperti ini. Lalu pada keadaan setimbang terdapat gas A2B3 sebanyak 0,4 mol, gas A2 sebanyak 0,2 mol, dan gas AB3 sebanyak 0,4 mol. Yang ditanyakan adalah besarnya KC dan KP pada suhu 37 derajat Celcius. Cara mengerjakannya seperti contoh soal nomor 1. Jadi langsung dimasukkan kepada rumus KC dan KP. Soal yang kedua yaitu dalam wadah bervolume 5 liter dimasukkan gas HF sebanyak 8 mol dan terurai menurut reaksi 2HF menjadi H2 ditambah F2. Jika dalam keadaan setimbang pada suhu 47 derajat Celcius didapatkan gas H2 sebanyak 2 mol, kita diminta menentukan besarnya KC, KP, dan derajat disosiasi atau alfa. Cara pengerjaannya ini seperti contoh soal yang nomor 2. Dibuat tabel dulu, lalu dituliskan zat mula-mula, bereaksi, dan keadaan setimbang. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang tetapan kesetimbangan kimia telah selesai dibahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian bisa mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.